Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi, para resilient leader. Semoga video kali ini menjumpai Anda sekalian dalam keadaan resilient. Video ini akan membahas tentang bagaimana seorang resilient leader menghadapi dan mengelola tantangan emosional dan menjadikannya menjadi pengalaman emosional dan ujungnya menjadi ketangguhan emosional. Seorang resilient leader umumnya mereka memiliki emotional quotient yang tinggi, dan seorang resilient leader akan menggunakan berbagai stimulus yang datang dari luar dirinya melalui persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi. Mereka akan menjadikannya sebagai sebuah peluru untuk menjadikan dirinya sebagai pribadi yang makin memiliki kualitas diri dan berkontribusi kepada sekitarnya atau legacy. Seorang resilient leader, mereka akan bergembira, bersyukur menghadapi tantangan-tantangan emosional seperti perasaan kecewa, marah, benci, takut, khawatir, gelisah, ketidakpastian, malu, sedih, malas, apatis, dan menolak. Dan menggunakan persepsi, emosi, komunikasi, dan aksinya, mereka melakukan sebuah attitude atau kebiasaan yang membuat mereka menjadi makin tangguh kekuatan emosionalnya. Mereka menyadari, menerima, menghargai setiap emosi yang mereka rasakan, dan kemudian mereka mengambil pelajaran, menyesuaikan harapan, dan mengubah kenyataan. Kita akan membahasnya satu persatu. Stimulus apa saja yang biasa dimanfaatkan oleh seorang resilient leader dan dimanfaatkan untuk mengasah serta memperkuat kemampuannya dalam menghadapi tantangan emosional. Mereka sangat menyukai perasaan-perasaan kecewa, marah, benci, tetapi tidak meneruskan perasaan itu seterusnya. Namun mereka memanfaatkannya dengan menggunakan persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi, dan menjadikannya sebagai sesuatu yang menempa mereka untuk menjadi seorang pribadi yang tangguh. Mereka juga menyadari ketika mereka takut, khawatir, gelisah, dan mengalami ketidakpastian, malu, sedih, malas, apatis, dan menolak. Kemudian mereka meresponnya dengan respon yang sangat elegan, dengan kesadaran. Mereka menyadari ketika mereka marah. Mereka sadar ketika mereka kecewa. Mereka sadar ketika mereka mengalami ketidakpastian. Kemudian mereka menerimanya sebagai sebuah informasi. Perasaan-perasaan itu hanyalah sebuah informasi yang menandakan perlu follow up atau perlu tindak lanjut. Menyadari bahwa setiap perasaan hanyalah sebuah informasi dan perlu ditindaklanjuti, maka akhirnya mereka menghargai segala jenis perasaan. Perasaan-perasaan itu kemudian akhirnya mereka pelajari, dan akhirnya mereka mendapatkan kesimpulan bahwa setiap perasaan hanyalah informasi, dan di setiap informasi terkandung tindak lanjut. Mereka selalu mengambil pelajaran. Mereka menyesuaikan harapan. Barangkali harapannya terlalu tinggi atas kenyataan, atau harapannya terlalu rendah atas kenyataan. Kemudian mereka juga suka mengubah kenyataan, sehingga antara harapan dan kenyataan menjadi seimbang. Bapak dan Ibu sekalian, para resilient leader, ketangguhan seorang resilient leader diuji, ditantang dengan tantangan intelektual, tantangan emosional, tantangan sosial, dan tantangan spiritual. Barang siapa yang mampu melewati keempat-empatnya, mereka akan menjadi seorang resilient leader yang tangguh. Barang siapa yang membiasakan mengelolanya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dengan menyadari, menerima, menghargai, mengambil pelajaran, mengubah harapan, dan mengubah kenyataan, maka mereka akan menjadi seorang resilient leader yang berkarakter. Bapak dan Ibu sekalian, kita masih berada di video tentang bagaimana
seorang resilient leader menghadapi tantangan emosional. Semoga video ini menjadikan Bapak dan Ibu sekalian menjadi makin paham tentang bagaimana seorang resilient leader menghadapi tantangan emosional. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, meluruskan niat dan usaha kita untuk menjadi seorang resilient leader yang penuh dengan manfaat, penuh dengan rahmat untuk orang-orang di sekitar kita. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti perjalanan spiritual menjadi seorang resilient leader.